Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid dari Bandung nak jawab. Wah, ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qali. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati pimpinan pondok pesantren, yaitu Adinda Al-Mukarram Bapak Tuan Guru beserta para pengasuh, para guru, dewan guru, para asatiz, tokoh agama, tokoh masyarakat, adik-adik tiang, para santri dan santriwati, singkatnya para hadirin, ibu-ibu, ina-ina, bibi-bibi tiang di tempat yang mulia niki, babu-babu tiang, semoga kita berluhur sami diberikan kesehatan, keafiatan, tetap panjang umur, sehat bi taatillah. Amin ya rabbal alamin. Si pertama tiang irak pelungguh sami panjatang puji syukur oleh nadi sedia Allah Subhanahu wa taala. Dalam momen kondisi yang luar biasa, panas, hujan, panas, masih pelungguh sempat rauh hadir untuk melaksanakan salah satu kewajiban tiang pelungguh sami, hadir untuk menuntut ilmu. Panas lederiki jamaah, tu ledaya dah panas, hujan, panas, hujan. Luwe makin dengan sungkan jamaah sakit, luwe dengan deper bahasa pelungguh, luwe dengan darak tahu geluit, darak tahu begawian beraktivitas dalam rangka untuk melangsungkan kegiatan nuntut ilmu maraniki. Hendak salawat beserta salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entan yang pelungguh sami niki bisa rauh mengaji. Darak lain semata-mata perintah dan ajaran beliau jamaah. Hampir berapa tahun udah enggak tiang ke sini. Udah lama dulu dari bawah kita ke atas, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Makin niki luar biasa. Nah, di dalam kesempatan mangkin niki sampun diberikan pelungguh sami pengajian, wejangan, dan juga motivasi belajar. Di dalam hidup niki paling penting adalah pelungguh mengobati hati. Lamun sakit awak, sakit keng, ulu, sakit penenteng, pendengah, tiang pelungguh sami niki masih bisa konsultasi dengan dokter. Masih bisa konsultasi dengan dokter. Tapi kalau hati tiang pelungguh sami niki sakit, hancur, lebur, sembahyang darah angen, ngaji darah angen,
ngelor darah angen betul. Pokoknya darah angen serba numbar jok bangkat rau kebun ndak bisa niki lantaran sakit hati. Maka hati niki siapa yang mengobatinya? Nabi si takawih oak. Dikna arak bau tasingga, dikna bau tebeli lamun penyakit hati niki. Kecuali selainan sita padengan sakit ajahil, sakit hati niki, kecuali kita mengaji. Nabi hendak selain kita menuntut ilmu niki adalah kita bersilaturahim dengan para ulama. Kance tuan guru, kance guru pelungguh sami, para asatis, guru-guru kita di tempat ini. Lebih-lebih dari tiap minggu tiang pelungguh sami niki adalah bertemu dengan para ulama. Maka bengkel hati yang ada dari ki adalah di tempat niki, yaitu di pondok pesantren Ribat Al-Um. Niki lah bengkel hati tiang pelungguh sami. Lamun ban bedah mbe numbar pelungguh dah tembel bengkel kan. Lamun te sakit tiang dokter, sakit gigi dokter. Tapi ingat bahasan Imam As-Sanhaji, innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idahuma lam yuqram. Bahasan ustaz baru utamakan adab daripada ilmu. Innal muallima wan tabiba kilahuma la yansahani idahuma lam yuqrama. Terus fasbir lidaika in jafauta tabibaha wagna bijah lika in jafauta. Luar biasa. Ini dia yang jadi rebong-rebong pelunggu, yang akan menjadi anjum-anjum, yang akan menjadi bulan purnama di kampung halaman tiang pelungguh sami. Makin boleh pelungguh bisa duduk, bisa mengaji di bawah seng marak niki, di bawah tetaring marak niki. Tetapi inilah yang akan merubahnya nanti. Generasi makin kan baru na sekit lek dari ki jari bintang. Adinda tuan guru di sini nanti akan muncul lagi bibit bobot bubut pelunggu yang akan terbang membuatkan pelunggu Nabi tempat-tempat pelunggu. Nggih, segera tekalah si kecial, wikan pelunggu kecial. Jangankan pelungguh mengaji di tempat niki setiap minggu. Banyak kita berjamaah, ramai kita mengaji. Sementara kecil misalnya piang diri na bade. Betul? Kecil mesa-mesa ni nuang ngempoh batur. Sendiri dia. Ia pia anak, ia pia sarang, kesebu basan tiang. Ya? Kesugu kedit. Kesegu atau kesugu kesugu kedit. Hebat bahasa. Nah, disinilah bengkel hati. Innal muallima wat tabiba kilahuma. Sesungguhnya guru niki, dokter niki, la yansahani idahuma lam yuqrama. Kedua panjak di sida Allah niki ndik tayak beng pelungguh niki suatu nasihat, tidak akan pernah diberikan hikmah, tidak akan pernah diajarkan sebuah tausiah dari seorang guru,
dan sebuah nasihat dari seorang dokter, idza lam yukrama lamun teng pelungguh sami niki dik takadu akhlak dik tamulia ang guru niki. Dokter pelungguh ngeluh, niki dokter tiang budun niki wah telu jeluk lagu ndekna sekedar tongkel tiang doang sakit macem lainah ulu sakit awak panas napi endah mangan kurang napi sebab gara-gara ni kebong basan tiang budun basan pelunggu darah mai sembahyang sakit tokol pokoknya darah mai mensarim pelunggu di kamar masing-masing, gak ada yang enak melainkan kita menunggu kesehatan. Melihat pelunggu dah sehat, mau pelunggu dah segar bugar kembali untuk melaksanakan sebuah aktivitas, lalu pelunggu dah numbar jok puskesmas. Di sana pelunggu dah napi bercerita, wah telu jeluk, 4 jeluk seminggu, tabeng nasihat. Dokter niki mau kasih pelunggu dan nasihat keselangan. Napi sebab dia nara angan urus layanin pelunggu, dia mantu tu ngerawas, dia mantu tu cerita bih mun tendang kasur niki li kamar sakit. Dokter mun beng pelunggu mun petijuh dokter dia dengan nasihat. Apa ini nak sabar tati. Sabar, mentijuh dokter tapi yang entut macam ni ke yang enggak enak pokoknya tertendang bahkan berembin menuju guru ketika pelunggu tidak memberikan sebuah penghormatan kemuliaan terhadap guru nike berembin tanjari biji jaring pelunggu jari dengan alim enggak bisa niki. Harus kita hormati guru tersebut. Harus kita muliakan guru tersebut. Dan guru yang paling agung lebaun dunia adalah guru ruhuniyah, guru rabbaniyah, yaitu guru tiang pelungguh sami saajah pelungguh agama merembentan sembahyang, merembentan wudu, berembentan istinja. Ye niki guru yang sejati. Laulal murabbi la'arabna rabbi Manik Imam Ghazali, seorang ulama tasawuf. Lamun kalau bukan karena guru, laulal murabbi lamun de karena guru bahasa pelunggu la arafna rabbi yang pelungguh sami tidak akan pernah mengenal Tuhan. Pelungguh tahu caranya ibadah istinja, pelungguh wikan berembentan mandi junub, pelungguh wikan berembentan pelungguh dah istinja. Pira rukun istinja jamaah? Adik-adik, pira rukun istinja? 8. Terus ibu-ibu, pira rukun istinja? Pira? 6. Pira rukun istinja, bapak-bapak? Nih, bibi-bibi tiang lemuri. Pira rukun istinja? Arak kenan 6. Arak kenan baluk berembin dinda. 5 jaga. Karena yen tan tiang 5. Pira kira-kira jamaah? Rukun istinja? 4 jaga kira-kira ni. Pira rukun istinja? 2 wahabunin malik. Pira aja ni. Selapu tamu doang. 8. Rukun istinja niki ara telu. Ara telu. Sa ilang 2 ilang rasa, katelu ilang mampu. Niki rukun istinja. Coba ulang. Sa ilang 2
ilang rasa, ketelu ilang mampu. Siapa yang ajar kita marak niki baru tahu namanya istinja dengan benar, ilang rua, darak rua wah. Pelungguh istinja, nggih. Dek nak perlu tacek kadu gading. Tak perlu. Hilang ruan, darat ruan. Hilang rasa, darat rasa lolat-lolat. Nggih? Darat rasa. Dia perlu pelunggu dah colet-colet. Kenyal masih. Dia nak perlu. Terus kata lu hilang disertai dengan yakin. Nggih, disertai dengan yakin. Cukup hilang ruwa, hilang rasa, ketelu hilang mampu. Nak lek dalam rukun istinja niki jamaah, dia nak perlu pelunggu dah berbahasa. Arak ibu-ibu dengah tiang ngelapor sambil nak baca, sa hilang ruwa, kedua hilang rasa, ketel. Ia mun baca, tidak perlu. Nah, dibarengin dengan serta yakin. Yakin tuh. Begitu pelunggu dah solat, yakin sudah, hilang rasa sudah, yakin sudah, mampu denara. Tiba-tiba ragu pelunggu dah di belakang. Setelah pelunggu dah selesai laksanaan subuk perkara wudu, di sana pelunggu dah ara rasa was-was, ara ijab lolat-lolat. Berembe niki lamun pelunggu dah dihantui dengan rasa ragu-ragu, was-was, dindik turut, dindik dengar, dindik gawe, niki adalah perkara gangguan dari setan iblis, yuwas wisupi sudur. Karena apa? Al yaqinu la yuzalu bisya. Lamun tawah yakin yakin dina arak bau telangang, dina arak bau hapus dengan sifat ragu atau rasa kurang yakin di dalam diri tiang perusahaan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam perkara hidup tiang pelungguh sami niki ada hal yang paling penting di dalam pelungguh hidup niki adalah meningkatkan sifat syukur siara di dalam diri tiang pelungguh sami. Sifat syukur, luwe-luwe entanta bersyukur di dalam hidup niki jamaah, luwe-luwe. Pelungguh taicanin kesehatan marah niki dan rasa syukur niki enggak punya terbatas, enggak punya batasan, sesuai dengan takaran masing-masing. Arak sa bersyukur taicanin biji jari, nggih. Arak niki nikmat, berdua pelungguh dah biji jari niki nikmat. Ada juga yang diberikan di sedah Allah Subhanahu wa taala sembuh dari penyakitnya, juga nikmat. Juga nikmat. Terus Nabi endah arak endah taicanin jodoh. Demena mau jodoh melet budi keturunan. Ada orang enggak punya keturunan, berjangkap bertahun-tahun marah niki, lama dia tapi enggak punya keturunan jamaah. Arak marah niki. Nah, maka begitu dia sudah puluhan tahun, itu juga nikmat. Nah, di dalam kesempatan mangkin niki tentu tiang pelungguh sami niki niatkan segala aktivitas tiang pelungguh sami niki adalah tentu dengan cara kita belajar nuntut ilmu. Adik-adik nggih, la yansohani idza lam yuqrama. Dokter dan guru niki, ibu-ibu, tidak akan pernah memberikan kita sebuah nasihat kalau kita tidak menggunakan adab. Maka hingga sepelungguh dalam bulan mangkin niki selesai sudah perayaan maulid di mana-mana, mangkin sudah masuk Rabiul Akhir. Para masyayikh
Para guru-guru kita mengajarkan untuk kita belajar sedikit demi sedikit sifat akhlak cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari ibadah, muamalah. Sementara bagaimana di dalam bulan Maulid banyak tata cara yang harus kita ikuti mencontohi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai suri tauladan di Ampelungguh Sami. Makin siapa yang meneruskan estafet perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah makin para guru-guru kita, para ulama, para ustadz. Inilah yang harus kita ikuti. Pelungguh segala bentuk masalah perkara agama, pelungguh konsultasikan dengan ustadz. Ada masalah haid, ada masalah nifas, harus pelungguh konsultasi. Bagaimana cara agama, lebih-lebih di dalam perkara urusan dengan nina sensitif sekali. Wanita, perempuan, ibu-ibu tiang geh. Di dalam sebuah hadis sering ini kita dengar jamaah. Pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam naik di Baitul Ma'mur, langit yang ketujuh di sana Rasul sallallahu alaihi wasallam jalan-jalan melihat dan menyaksikan bagaimana surga dan neraka. Terlihatlah di sana adalah kaum wanita yang banyak, perempuan luwih di dalam neraka. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, setelah saya balik dari Sidratul Muntaha lanjut ke Baitul Ma'mur, saya menyaksikan kaum wanita dengan nina luwih di neraka. Berkatuan Abu Bakar, kenapa ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Oh, karena banyak wanita-wanita di situ juga yang tidak menunaikan ibadah tanggung jawabnya di hadapan suami dan di hadapan di sisi Allah. Niki sebab ternyata dari perkara yang kecil saja wanita niki jauh dia lebih berat caranya istinja. Mulai dari dia mulai bersih, bapak-bapak, ibu-ibu, ye beda. Ye beda jamaah. Anggap ampura niki nggih tambah sepekih sekedip. Searan kencing wanita jauh lebih sengit, lebih bau daripada kotoran laki-laki. Ampura. Hah? Ndek. Niki bahasan ulama, bahasan dokter mama kan. Pirang tiang kena mana dek na mambu dengan mama. Dek na bau lagu lebih dengan nina. Li syiddati ruhihi, baunya itu lebih menyengat. Pada ketuan tuan guru mana? Dek sadu. Kenapa niki ibu-ibu tiang ampura julu niki nggih? Karena dengan nina niki yang anak. Kedua ia haid. Dimana haid ara istilahna nifas. Wiladah julu terus nifas. Bina haid. Banyak macam darah yang keluar. Sugul leman awak pelungguh. Ia nyebabang jangankan hanya sekedar kotoran, embek daur pelungguh doang niki lain kanca dengan mama. Maka itulah sebabnya wanita nike dijadikan dia adalah sebagai tempat bersandarnya seorang laki-laki. Karena apa? Karena dia memiliki kelebihan di sisi lain, adalah kelembutan jiwa dan kelembutan kulit. Kulit dengan nina niki juga lebih lembut dari mama. Maka apa yang ada di dalam tubuh tiang pelungguh sami ibu-ibu niki, dia lebih keras, lebih bau.
kotoran-kotoran para wanita. Ini ampura kena niki pekih. Itulah sebabnya kita lamun dengan mama paling tahu ngejos ampura nggih. Kalau kita laki-laki tahu ngejos pas dia minta junub doang niki berhubungan. Lamun ibu-ibu tiang niki macem bina haid, bina wiladah, nganak, nipas, luwih macam darah sugul di dalam diri ibu-ibu. Maka ketika disaksikan di hadapan para malaikat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang menyebabkan juga di antara kok banyaknya ini di dalam neraka? Kebanyakan adalah hasil, kebanyakan adalah ulah lantaran ndik tiang pelonggosami niki bersih cara mensucikan kotoran di dalam diri tiang pelonggosami. Ndik bersih. Yang po dengan ini ada yang tadi. Mama menua dah istibra pada tanta krem. Krem. Dia ngasar krem lagu. Istibra namanya. Istahzi'u minal baul. Berhati-hatilah dari sisa-sisa kotoran, terutama kencing. Fa inna ammata adabal khabar. Karena sesungguhnya dalam akhirat niki kebanyakan yang masuk ke dalam neraka disebabkan dengan sebab sisa-sisa kencing tiang penunggusan. Lamun mama istibra, nina istibra pada. Cuman tahu bedanya lamun dengan mama ampura nggih. Jadi kita urut dia. Lamun dengan nina tekan le bawa ke mumun nggih. Tekan dia supaya bersih-bersih, tentu sih bersih. Nah, pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah mandi bersama Siti Aisyah, istri muda beliau. Istri cantik beliau. Mandilah Rasulullah berdua niki lik sopo bong basen tiang. Nggih? Masih bong lagi dari kamar mandi sakadu keran. Nah, ada air yang pas-pasan duna kullatain, kurang lekan 2 kullah, arak sekedi sember lah. Iya mun kadu mandi junub berdua. Apa manik di Sayyidina Rasul, kalau sisanya beliau bisa digunakan oleh Siti Aisyah. Tapi air yang tinggal sedikit, yang kurang dari 2 kullah, sisanya Siti Aisyah tidak bisa digunakan oleh Rasulullah. Nabi maknanya wanita apabila dia punya sisa nggak bisa digunakan mandi oleh laki-laki. Mandi junub. Mandi junub. Lagu mangkin jangan luwe ai bong kamar mandi besar. Sumur bor bahkan kadu tower. Dulu niki di zaman paceklik juga bagian daya niki ai kadun mandi sekedi. Jangankan kadu sampo, jangankan kadu sabun, yang penting narak tak kadu mandi doang. Marak niki bersiram-siram. Nah, kenapa perempuan sisa-sisanya itu tidak bisa digunakan lagi untuk mandi oleh laki-laki? Itu sebabnya li syiddati rihihi. Ia begitu menyengat mambunya, begitu menyengat kotorannya wanita. Ampura nih. Yang kedua, pantas endah mangkin jamaah. Tiang enggak heran ketika Rasulullah bersabda, wanita itu banyak di dalam api neraka. Kenapa? Karena nanti saya di zaman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu zaman jamaah. Min alamati sa'ah, sebagai tanda kiamat itu adalah tuksarun nisa, diperbanyak wanita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayatnya tukatsirun nisa, lebih banyaknya wanita. Kenapa wanita tadi? Kenapa wanita dengan laki-laki tadi dia berbanding khamsina ala wahid, 50 banding sekik jamaah. Berbintang.
seket dengan nina mama sekik. Makin sudah datang makin niki. Angka andi kata sekedi-kedi ewer papuk tiang wajar. Nanti suatu saat wanita-wanita niki jamaah tahu pelungguh akan mencari wanita 50 berbanding 1. Jari itu sejari dengan mama niki mahal jarin pelungguh. Mahal tapi itu. Ya Allah, seket banding sekik. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adin terjual mal cuma dendek pelungguh dah purengge. Dendek dah sembih rawa, sembih bahasa lalu le aman tiang le papu mama niki. Makin niki ya Allah arak film. Film niki menunjukkan dengan mama doang salah. Arak suput cerita Seninen semama yang boya. Dia mena barang toko apa kat dengan ndak marah mentia kamu. Ndak marah mentia si dia. Mentendang semama nampur. No, yang tanda lemak gabuk si dia. Cuma dek marah niki. Masih dengan mama punya hati zaman sekarang. Masih dia punya hati ibu-ibu tiang. Masih dia punya kasih sayang sama pelungguh. Masih dia perhatian sama pelungguh. Kenapa? Karena jaga perasaan dengan nina. Tapi nanti pada waktunya seket berbanding sekek. Ya Allah, kesengke dengan mama ibu-ibu. Penuh. Makin doang sudah mulai ya Allah. Bebalu. Ya berapa? Nah kenantiang nike dendek pelunggoda sekedik-kedik sili ke. Nah paru jala nyantar pengomeh na telat papu tiang boleh jauh balik nike. Macam. Nah nikilah gambaran-gambaran bagaimana nanti di akhirat kelak. Kita tidak heran wanita lebih banyak di dalam neraka, tentu juga makin banyak di dalam surga. Kenapa? Karena memang wanita lebih banyak lebaun dunia dibanding dengan laki-laki. Nah, nikilah wanita-wanita yang berada di dalam surga, tiang pelungguh makin niki. Yang senantiasa hadir rawuh, yang senantiasa kena mengaji. Nah, maka di dalam diri tiang pelungguh sami niki, apa yang pelungguh dapatkan dari kajian-kajian mingguan niki, tetap pelungguh introspeksi diri. Nggih. Man azdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi bu'ada. Saya tak icanin di sida Allah Subhanahu wa taala jamaah berombok ilmu, berombok pengetahuan, berombok pemahaman, berombok pengetahuan di dalam hidupnya. Lam yazdad hudan. Lagu dia nak berombok petunjuk di dalam dirinya. Rajin dia belajar, rajin kena menuntut ilmu, lagu ndak berubah tingkah lakunya. Dia nak berubah rawas teh. Nggih, dia kenana. Ndak berubah dan tidak bertambah ibadah kita. Rajin nuntut ilmu tapi tidak berubah akhlak dan etika kita. Ilmu kita bertambah, ibadah semakin malas. Ilmu kita bertambah, serenoa itelet semaman. Serenoa itendah lebih jajarin. Kita sia-siakan tetangga kita. Iki maksudnya man azdada ilman. Man azdada ilman. Coba semua adik-adik. Sisi berombok ilmunya. Siapa yang bertambah ilmunya? Lam yazdad hudan. Tapi tidak bertambah petunjuk. Kita jadikan pemahaman-pemahaman niki seiring tagane menuntut ilmu pelungguh sami niki ibu-ibu tiang nggih ati tasilin tawadu.
Maka orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuk dalam hidupnya, lam yazdad minallahi bu'dan, maka Allah akan menjadikan dirinya Allah itu semakin jauh dia dengan hamba tersebut. Tetap na lampak ngaji lagu di narak perubahan raosna deman sampai lawang balik tentu bisik tetangga tawek iman dilait seberak maton ada apa kulit dulu ni wah leman one di kuah kulit ngaji leman one tersuruh seberak doang maton seberak apa arak payu pelunggu dah seberak tentu ya siang le dekat balik maton dengan saya muniur malik terus deman datang balik seberak ada sak lain baru na inggas iziban deman sampai balik seberak tahu ngone dengan bersiap di dekat baling ku ngone telat mendatang di kubu barak dengan bersiap padahal baru pulang ngaji baru pulang hiziban. Maka inilah yang membuat kita di akhirat ada suatu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan orang yang paling rugi, yang disebut dengan al-muflisu, orang yang rugi. Atadruna minal muflis? Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai umatku, tahukah kalian orang yang rugi itu? Orang yang bangkrut nanti di akhirat? Dijawab oleh para sahabat, qala man la dirhamalahu wala mata. Si kenana dengan bangkrut, dengan sindina keuntungan di akhirat yang tidak dapat pahala sama sekali, yang tidak dapat hasil panen dari hasil yang dilaksanakan lebaun dunia, kosong bolong. Dijawab oleh Rasul, dijawab oleh para sahabat, man la dirhamalahu wala mata. Oh, si kanana dengan si bangkrut lemah di akhirat adalah orang yang tidak punya kepeng benang wala mata, dik na berdua sin dik na berdua kriun, dik na berdua kalung, dik na berdua gelang. Dijawab oleh Rasulullah, oh dik na ngeno, bukan begitu. Dijawab oleh Rasulullah, bukan begitu. Ja'a min ummati, yang namanya orang yang merugi nanti, orang yang bangkrut di akhirat, datang dari seorang umatku. Datang dari umatku. Ja'a min ummati, dia datang menghadap kepadaku dengan membawa min salatin, pahala solat, wa zakatin, pahala zakat, wa siyamin, pahala puasa. Tetapi datang sepuk dengan macam-macam laku pahala sembahyangnya, laku pahala ngajinya, laku pahala puasanya. Kembe lain lebaun dunia mungkin orang yang kita bicarakan di natau diri tayur, tapi di akhirat ye lalu nagih maya semeton upak kusak tayur lai. Yuh, kok kamu tahu? Kan Allah yang ngasih tahu kita. Paham jamaah? Datang nanti orang-orang yang kita bicarakan dengan sabar hutang le deket balai, segubuk mencerita. Ini yang ya berhutang Malik hilang sot dia lamun berhutang ni nak girang nyaur. Lau na nyaur mencerita dengan berhutang di negara. Stop marah ni nggih ibu-ibu. Arak biji jarin dengan dena pacu, cek dulu anak kita, biji jari kita. Ada suami orang, ada istri orang mungkin kurang sempurna, cek dulu istri kita. Dene pecah rawasin sedinen batur semaman batur. Inilah yang akan menghabiskan, mengambil nilai-nilai ibadah tiang pelungguh sami. Maka pantas di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan adalah orang itu yang dinamakan orang yang merugi, orang yang bangkrut, lelah doang lalu ngaji jamaah.
Pelungguh diberikan tambahan pengetahuan setiap saat. Man azdada ilman, bertambah hidup, bertambah pengetahuan, bertambah ilmu tiang pelungguh sami makin niki, harus bertambah juga ibadah tiang pelungguh sami. Nggih. Nah, sirin pia ita sirin adem ayem, stop saling gosip, stop saling rausin. Di sisi lain juga itu mungkin yang menyebabkan para wanita-wanita banyak yang berada di dalam neraka. Sehingga kembe searan dengan ini dia sadar kerengan dia mengutamakan raos bejulu si akal. Lamun dengan mama beda na ibu-ibu ampura. Lamun dengan mama niki mikir julu ampun ngeraos. Lamun dengan Nina ngeraos julu ampun mikir. Ara ina Aminah arana tu dengan pegading. Hah? Ara ina Aminah teh? Ara ina imuk ara? Ndara, ina imuk Aminah tekelek aran? Imuk. Ina imuk niki dan cerita pelungguh dia. Semamen dengan inwi, seninen dengan marakit, ama imuk dengan inwe, ina imuk dengan marakit. Mun setel kaset perjuangan Nahdlatul Wathon sile anjani. Nahdlatul Wathon pun sangka bulan bintang sinar 5. Pokoknya iman dan takwa, karyanya Bapak Maulana. Cuman isi dari si pelalah suara tiang si maulid ini. Lalu tengaji apa tenyanyi wah sekedi-kedi nggih. Malik selesai nyanyian pertama, sambung nyanyian kedua. Anjanilah kebun syurgawi Syazainuddin, dan seterusnya. Malik ganti Malik, sakit jahil, terus de naraowa nih setel kaset lalu lampak jok bangket. Mun adeang radio niki, mun adeang radio niki muni sampai kebian, sampai na ule semamen. Ya, saya lebur radio ni. Ina imok niki ngomeh, iya doang terdengar radio ni anjani lontuk. Inwi lontuk. Maulana lontuk. Ngomeh mul lebur. Oh, ule semaman leman bangket. Napi ongkat. Hari saya sedak ni radio ni, tip ni. Aku dah kembik. Apa melen dia? Yo kembik mentiau kak. Ya lontok anjani. Inwi marakit ni. Saat ini dia demen inwi. Terus kembik mah sedak tiparin di narak cara melain sili. Ya doang harus sedak tip ni. Lamun dia tersedak ya doang. Bunyi ya doang beruni terdengar. Leman kelemak melulu. Terus dia setel menbilin. Ini saat tak berdengar sakit angan kue doang terdengar. Darah be lagu marah kecek-kecek. Nah, ini nih nak. Angkat kembik ni masih li ndak salah. Tip karing mesemate doang. Harus tersedak doang. Apa nani melenda? Walah kuanti si dan dia ule-ule lemanone. Ya Allah, dia masih dilalu maton darah salah. Hari darah salah tip. Apa masalah? Amun dia medeman jadi dek puter. Mate. Lagu dia ku tahu mati. Si dia puter lemanone aru-aru. Yang pukul lebur ni angkat. Bekatuan dia dengan darah tak ku bekatuan. Dia ku milih pokoknya sayang dua sayang wah. Ye lonto ku dengar bilang jelo.
darak lain ke musik apa ke lagu apa ngomeh pacu ni ya searan ina enggak menendang pokoknya enggak nawak ke seang dua seang wah ni nerang 4 seang apa ongkat number ni lamun meneh doang tak dah dengkah lalu ngaji jokan jani engkah dia jadi dengan inwe ongkat ini nih aku bilin sida pekat ku bilin sida jok balik nama akhirnya ngangkat sama mun apa ni kering sekali lamun ia bakal tadang ganggak meleme lalu tuh ule jok balik nama pendak ku dengah lemanone ia dorang unin ngamuk sama mun taduk sepi saat ini. Yo kambing mah taduk. Kambing mah sepi. Yo kambing ni melampak. Ndot nyesel. Ngarep ngeraos endek ngeluit. Lampa-lampa ni. Yo kambing mendot ule tu. Unin semamu. Baru tengah tesi deh. Wah, dah tertuang ya. Dia dah setia, dia aku warana. Kan dia meleng kamu. Cada hangkan. Ngomeh ni. Payu sama mama ni, sili. Terus, nani apa meleng? Ngena-ngena dah sili. Berutang atas si dia. Tertuang dia, ya nyarakang itu. Kan payu saya nyesal jadi sak ni ya ampo dengan ini kerengan nam beruni julu saya ampo nak mikir lamun dengan maman deh masih mikir ni akalnya masih berfungsi lamun dengan ini lamun nyantar seneng nah sambilnya berumbak sambilnya nyusuin tahun ia beronas tahun ia dah goreng telur nia ragi sambil nak meriap, ampu sambil nak nelpon. Terus, ini nanti kanduk masak, gosipan jari. Aneh julu hari aneh, wah ulik semameng ku ngawis ni. Pareh tak dengar tersili aku. Terus sambil nak goreng, dekat jaran dengan ini. Kenapa dengan ini niki? Ndik na begawean isi akal. Napi sina pegawaian perasaan. Makanya lamun dena bagus perasaan dengan ini menua tipi sede tip lebur seang payu marak niki hati-hati lamun dengan mamu miki ia tahu na mau dengan mamu endah nggih tiang bara ilmu le dalam agama ia tahu na petokol dengan mamu mau pahala tak berugung lihat dengan ini alasan masalah periapan mai periapan tiang kakak oh mai paling mai kamu ya Maria berember-ember ya mai doang pahala kedua tahu pelunggu dah kanggo berugung niki lamun tak dah tetu-tetu pelunggu dawah lalu midang ndak baik jujur kanggo lu berjajah harus pelung ndak baik lamun bakal pelunggu dah jujur oh lebur wah selapu syarat harus pelinggi dah mbe wah ada lai ni wah kuleman pisah wah kubara payu ke ni lemak lalu nong atau atau arah doang alasan mbe wah ada lai ni wah bedai kan sematon yang bernulit leman Kalimantan cerita ndak baik wah kena mana apalagi wah kena tercemburuan isi mau ibalik daripada pelunggu dan keribut masalahnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih lebih baik terlekat lagu bareh aman teh mau tertinduk bareng mau terberdesak Nabi mun masalah niki larilah dia ke masalah firasat nggih lamun masalah firasat lagu niki masalah le dalam urusan dia ketia ngajah na berhubung jak niki iya tahu nak kanggo berhubung dek dia ngajah dia apa gawe ndek niki ampura niki nggih
Iki perlu tiang sampean iki. Loh, arak tau dengan mama berhubung? Arak. Nah, kenapa niki dengan mama niki harus dia berhati-hati pihak dengan ini senang. Sehingga kembena mun masalah akalna niki ya lemar muri. Tapi muri akalna lamun dengan ini luean ya begawean ngadu perasaan. Lagu lamun awah solah perasaan namarani ke. Oh, berembentan pelunggu dak ulu nain li ulu ni demen doang. Nggih. Bareh beng ya bareh pendat sekedi awak doang. Ya mulai demen dengan ini lamun awak lagu lamun awak sede perasaan niki berembentan sayang kepakan wah itu. Tuh lain boya penyayang itu salahin iya menu dengan ini. Nah, dari dalam kalimat marak niki napi niki yang perlu kita laksanakan, inilah fungsinya kita mengaji. Mengaji tentang hidup, bukan hanya mengaji tentang perkara sembahyang wudhu doang. Ye tak aji berembentan hidup sak bilang jelu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tiang pulang wasami, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang paling poin le dalam diri tiang pulang wasami niki sak jari guru penyayang le murid. Sak jari dengan mama penyayang le dengan ini penyayang le semamun kaca anak. Wa ma arsalnaka ndik kuutus engkau Muhammad le baun dunia niki illa rahmatan lil alamin, kecuali jari rahmat. Nabi kena rahmat le baun dunia niki jamaah jadi penyayang, luean tante penyayang, luean tante senang le deket balik bab muamalah. Nggih, luean tante seneng endah sayang le masalah tumbuh-tumbuhan. Lemak pelunggu perhatikan jamaah. Le akhirat suatu saat kapa binafsikal yauma alaika hasiba. Le dalam kubur niki semua akan dihisab, dipertanggungjawabkan oleh nadisida Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, dulu pernah pelunggu potong kayu tidak ada alasan, itu juga mematikan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat dulu pernah pelunggu beng teres minyak gas, ati samate akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hah? Dapur ajaib. Pokoknya napi juga, pokoknya semua akan dipertanggungjawabkan. Pelunggu pernah beli obat tikus, semua dipertanggungjawabkan makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah, kuman-kuman pun juga yang ada di dalam tubuh kita, semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah kanggo tanyemprot atau ndek, kanggo tasemate berangkat atau ndek, keruan ada babnya niki. Ada babnya, ada sebab masalah yang pelunggu sami sak telarang di sisi Allah Subhanahu wa taala niki adalah tampak sebab. Kenapa? Semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan bab muamalah, nggih, bab ibadah saja nyanter isi epenta di sisi Allah. Nyuruh tiang pelunggu sami untuk merahmatkannya. Sak jari tukang dagang bagian muamalah, bagian hidup, diminta arak pedagang arak, ibu-ibu tiang genem jual salak, arak tukang jual buah-buahan nih ke. Jadi lamun pelunggu dah berdagang di beng pembeli niki sak pas-pasan. Lebihin ya sebiji dua biji. Sasolah dia ni sasede. Darak sasede ni na. Sasolah. Niki rahmatan lil alamin. Napi anda arak ibu-ibu tiang jual serbuk. Napi pesor pasan pelunggu. Nggih. Dini na pas-pasan. Lebihin. Berombok sekedi. Ndak keluar lalu. Yang penting ini pas-pasan berumbu.
Nah, demikian jangankan bab muamalah, bab ibadah saja dilarang kita oleh Allah untuk menyakiti sematon jaring tiang pelunggu. Contoh, di dalam perkara sembahyang. Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif fa inna fihi mudha'ifa was-sakima wal kabir. Manusia manik di sida Rasul, lamun sida pada jauh batur sembahyang secara berjamaah fal yukhaffif, ringanang ieu dini bilu-bilu lalu ni mentang-mentang tamat mahad surat Yasin rakaat pertama, rakaat kedua surat Waqiah, apalagi sakena penyakit asam urat tarang. Allah tati dinekan gopal yukhaffif, ringankan dia. Kenapa? Fa inna fihi mudha'ifa, sangna ara jaga sajari makmum niki yang kena lemah jengku, lemah keng, lemah tiang, perut, rematik, ara jaga dek nuan nyampah, perut niki beruni-runi lontok, beruli leman bangkat, tono belu ayat, tono belu ruku, dia nak gemas malik jok masjid, dia mele malik berjamaah. Kenapa? Menyakiti. Nah, jangankan hubungan sesama manusia, hubungan ibadah kita dengan Allah tetap ni nabau penyakit. Rahmatan lil alamin. Paham jamaah? Mun bawa ayat-ayat pendek, unin dengan le daya kulhu kul ya kulhu. Ya jarang naon. Pelungguh kita ajar solat sunat hajat. Rakaat pertama pelungguh baca surat Al-Kafirun. Saat kedua surat Ikhlas. Napi ni ke tuan guru dia nak tahu orang surat Al-Kafirun barang surat Ikhlas. Qul ya ayyuhal kafirun. Iaran surat Al-Kafir. Surat Ikhlas. Qul ya Qul ya. Ye doang mentau. Marantan arak bijai jaring pelungguh malik lidaya. Adik-adik sudah hafal solat Nahdlatain, enggak ada yang hafal, enggak ada yang jawab. Diminta yang mulai yang Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna selawat nanas. Selawat nanas sisi menara. Allahumma inna nas aluka bika antusol. Padahal selawat Nahdlatain. Namara nikah jamaah, perlulah kita di sana fa inna fihi mudha'ifa, di dalam perkara sembahyang niki sana ara sakit jengku, lemah kondisinya. Wasakima, ada yang sakit. Ingat adik-adik nggih, sakit itu bahasa Indonesia. Kalau sakim bahasa Arab, mirip-mirip. Sakim itu sakit. Sakit itu sakim. Mau bahasa Arab, beda sekedi. Nggih. Luwe bahasa Arab kadunte bahasa keseharian. Luwe anta. Nah, itu bahasa Timur anta. Napi anda? Beras. Tahu beras niki? Napi niki beras. Bahasa Sasak. Beras. Sebenarnya bahasa Arab niki ruz kan, beras. Kan beruz kan? Bahasa Arab itu beras, bahasa Arab niki ruz, beras, ruzun, beras. Napi anda, ama, napi kena nama, ai maun, air. Maka yang ngasih air ama tiang. Nah, saya nampung ai, ina bejana kenana. Setangka ai niki ina, sak beng ai ama, maka ama ina berdaitlah anak, ina anak. Nah itu ina itu bahasa Arab niki. Nah maka dalam kalimat sakim niki adalah sakit sana ara sakit jamaah dina bau rahmatan lil alam luwe antan penyayang nggih.
Lue antan penyayang. Pokoknya kesimpulannya sajari dengan mamo lue antan penyayang le ibu-ibu, ibu-ibu lue antan penyayang le bapak-bapak tiang penyayang. Ndak papa na rak kepiang doang apa melem kepiang sayang. Demen de narak je apa mau. Kalau dia mau habis itu apa-apa. Nah, marah ni ke tetap arah di narak sabar. Sabar. Sakatelule dalam perkara sembahyang niki jamaah adalah napi niki was-sakimah wad-dha'ifa was-sakim wal kabir. Napi kenan kabira niki adalah dengan sak lingsir. Sana arak di dalam perkara berjamaah niki ara jamaah sak kurang-kurang kuat lingsir toa di nabau niki. Di nabau syukur-syukur mele numbar jok masjid. Syukur-syukur le bale doang tan sembahyang mace. Arak sesembahyang ngangkat jengku. Arak setoluang galang, arak sengadu kursi. Nah, ini harus perlu kita raih. Napi yang paling penting di dalam poin pengajian niki, mari kita memperbanyak kajian hidup di dalam diri tiang pelungguh sami. Hidup bertetangga, hidup berumah tangga, hidup dengan guru, hidup dengan murid, semuanya kita kaji niki adalah sebagai jalan wadah tiang pelungguh sami menghadap di sida Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam perkara urusan tentang baik ibadah, muamalah, syariat, istinja tiang pelungguh sami sabaru niki ada perlu yang paling poin kita harus amalkan. Nggih. Di dalam urusan si terakhir niki tiang ingin sampaikan arak sejam soalnya mana pilu jam. Nah, kali yang lanjutan niki kali si terakhir niki adalah bagaimana pelungguh mengamalkan saarak telu niki sebagai jalan wadah tiang pelungguh sami dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala adullukum bima yukaffiru bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Manik di sida Rasul, maukah kalian saya kasih tahu amalan yang bisa mengangkat derajat dan menghapus dosa salah tiang pelungguh sami. Pertama adalah para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Isbagul udu, sempurnaan cara berudu. Nggih. Sempurnaan. Ye cara kita mengangkat derajat dan menghapus dosa salah tiang pelungguh sami. Pelungguh yang sedang galau perbanyak udu. Pelungguh yang sedang sakit hati perbanyak udu. Pelungguh yang tidak ada nafsu makan perbanyak udu. Dengan napi cara isbag. Napi kena isbag menyempurnakan gawe perkara sunat, gawe doanya, nggih, semua sempurnakan. Ada yang hendak-hendak. Dendek pecat-pecat, ada yang hati-hati sempurnakan. Yang kedua, wa naqlul aqdam ilal masjid, melangkahkan kaki ke masjid, genem-genem numbar jauh masjid. Untuk napi, sholat berjamaah, hadiri pengajian, tulung-tulung merebut bersiang halaman masjid. Ini termasuk wa naqlul aqdam ilal masjid. Termasuk masjid niki juga. Bisa dibilang masjid niki dijadikan tempat sholat, rumah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk mengaji, mendalami ilmu agama, syariat dan lain sebagainya. Wa naqlul aqdam, marantan marak niki pelunggu. Wa naqlul aqdam numbar jok pengajian marak niki nggih. Genem-genem. Coba lah mulai balik galau pelunggu. Lah mulai balik sumpek. Sumpek pasal pelunggu. Lamun tali balik sendiri tapi kirang. Yang tidak-tidak kita hayalkan, bahkan sabedue beban irup nyapa ongkatna misak ku jaga paling susah paling jeleng. Sak susah-susah de naman arak jatah, de nara sita belanja mangkin niki apalagi jamaah. Basen pemerintah mangkin niki luean tanta hirup sederhana jamaah. Tetu niki. Kurangin dendek mendena penting-penting lalu dendek sugul-sugul mahal minyak jamaah. Ini sekedi-kedi arak 10 meter kadu motor mahal nah makin selapu na serba tayak sebia pira sekilo
Lek daya balu olas mungkin lek dari iki jadi 20. Ara 22. Si mahal makin. Jadi kurangin niki nggih. Kurangin niki jamaah. Kurangin ara tekadu bekando minyak niki mulai makin ja ite manje memang lah mulai ja tetu. Mun tai lampak 100 200 bahkan sekilo nggih berkilo-kilo. Bertelu kilo bahkan. Makin 5 meter siga motor julu seberapa. Niki le julu jok kamar mandi. Jok WC. Ya Allah. 20 meter, 100 meter lampak makin niki. Kurangin niki kondisi. Nah lagu marah niki loean isi tengaji. Insyaallah lamun pelonggo da genem arah pengajian bilang mingguan insyaallah man tafaqaha fi dinillah kafahullahu hammahu. Barang siapa sak tetu-tetu mikiran perkara agama, genem lampak ngaji, genem nuntut ilmu, genem mikiran perkara agama di dalam perkara agama di dalam urusan hidup niki, tetap disupport, tetap dibangun. Kafahullahu hammahu. Allah akan hilangkan sifat susah, resah, galau. Pokoknya lamun pelunggu dah susah-susah bedai tu akan ce Tuan Guru Sofian. Bedai tu akan ce bija jaring pelunggu sak ngaji-ngaji niki arah mondok le dari ki. Nggih, lampak wah mana-mana jonjoang timun arah 10 biji. Mun sara arah pindang-pindang jauh. Arah tempe iya wah, iya hammahu. Kafahullah man tafaqaha fi dinillah. Siapa-siapa sak genem mikiran agama, urusan agama, perkara agama, kafahullahu hammahu. Allah akan angkat, buang sifat resah, galau, susah. Wa rizqahu min haitsu la yahtasib. Ingat, yakin, rezeki tiang pelenggo sami niki akan dijawab, akan diberikan teicarin di sisi Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tentu bukti yang marahnya. Niki tiang di Bali niki. Tiang mondokan arah asrama ratusan kanak mondok niki. Nggih, secara akal nih terjadi PNS. Secara akal nih tebedue gaji khusus. Tahu seneng doang, arah doang atau ngan kanak mondok niki. Arah doang rezeki kanak mondok. Lakan pelunggu sami niki, napi niki sebab pelunggu niki bawakan dia. Jangan tonton, jangan kasih ustadznya dikira nanti semua serba ada, enggak. Bantu segalanya ini untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Pelunggu memberi satu akan dijawab, diberikan oleh Allah semakin banyak jamaah. Maka nikilah jalan investasi akhirat. Ai kotak ara sekardus ara atong jok deriki. Nggih, sekedar 20 sekotak le Alfamart pelunggu berikan, itu akan dibalas menjadi 2 juta nanti. Bahkan menjadi 20 juta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki adalah amalan-amalan yang bisa pelunggu sami laksanakan di bawah dunia niki. Cara kita mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mengampun dosa salat yang pelunggu sami dengan cara ganem mengambil air wudu, ganem lampak jok majelis ilmu, jok masjid, sak ketelu adalah nabi intidharus shalah, menunggu waktu salat, ganem laksanaan perkara-perkara sabilang jelu tawajiban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ampura sinampura beri-beri agung sinampura, mudah-mudahan ada arti dan barokah yang tiang sampaikan dari ki. Mudah-mudahan barokah untuk tiang, untuk kita semua, panjang umur, sehat, bitaatillah, murah rezeki, dan kita semua selamat di bawah dunia sampai akhirat dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hati niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil Fatihah. Si terakhir tiang ucap dan minta maaf nggih lamun arah bahasan tiang sa di pelunggu dah senang dengar baru nggih, karena memang harus kita sampaikan masalah fikih niki nggih. Sanara bahasa-bahasa sa memang lu tiang ngerti bahasa dari kita tiang harus belajar marah niki nggih. Tiang harus belajar bahasa halus karena harus kita belajar. Beda lah mulai daya niki biasa tiang bahasa lepas tiang.
Kena di bagian daya suara lagu apa kaya puka. Terus selik teko malik biasa-biasa belekan bi. Ndak ada istilah numbar-numbar di daya niki nggih. Nah, jadi itulah bahasa halusnya di sana. Nah, lagu terlepas dari maraniki tetap beribu-ribu agung sinampura yang ucapkan minta maaf, beribu-ribu maaf, dan kita tutup dengan wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.